Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita masih mempelajari materi peluang, materi kelas 8 semester 2. Ini video yang ketiga tentang peluang, kita pelajari tentang peluang empirik. Kalau dua video sebelumnya, yang pertama kita pelajari materi ruang sampel, dan yang video kedua materi peluang teoritik. Seperti apa materi peluang empirik? Apa bedanya dengan peluang teoritik? Kita lihat nanti. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu sekarang. Semoga yang kita lakukan, yang kita pelajari, mudah kita pahami, dan akan berguna bagi kita. Oke, mari kita mulai belajar. Pengertian peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang muncul terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke, di sini kata kuncinya adalah kejadian yang muncul terhadap percobaan yang dilakukan. Bedanya dengan peluang teoritik, kalau peluang teoritik adalah kejadian yang diharapkan terhadap semua kemungkinan yang ada atau ruang sampel. Oke ya. Rumusnya sama seperti peluang teoritik, tapi maknanya berbeda. Bedanya peluang teoritik itu berdasarkan ruang sampel atau peluang yang seharusnya, gitu ya. Tapi kalau peluang empirik itu adalah berdasarkan hasil percobaan sebenarnya. Oke ya, tahu bedanya sekarang ya. Kalau teoritik itu hanya teori saja, teori. Harusnya segini, idealnya peluangnya segitu. Tapi kalau peluang empirik itu adalah berdasarkan hasil percobaan sebenarnya. Mungkin satu anak dengan anak lain melakukan percobaan yang sama dengan jumlah yang sama. Contohnya melempar uang logam. Satu anak melempar uang logam 10 kali, muncul angkanya 5 kali. Gambarnya 5 kali, ideal. Atau ada yang melempar 10 kali uang logam, ya, yang muncul angkanya 4, muncul gambarnya 6. Tuh kan? Ada juga yang mungkin muncul angkanya 3, gambarnya 7. Atau mungkin seluruh percobaan 10 kali muncul gambar semua. Mungkin kan? Jadi setiap anak dalam melakukan sebuah percobaan melempar sebuah uang logam bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Itu namanya peluang empirik berdasarkan hasil percobaan sebenarnya. Jadi empirik ini percobaan sebenarnya. Kalau teoritik hanya berdasarkan hitungan ideal. Oke. Kita lihat contoh seperti ini. Penerapan contoh peluang empirik dalam kehidupan. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali. Jadi pertandingan ini sudah berjalan sebanyak 30 kali. Ya. Ternyata Indonesia menang 18 kali. Seri 8 kali dan kalah 2 kali. Oke. Di sini idealnya kalau pertandingan dilaksanakan 30 kali, berarti menang 15 kali, kalah 15 kali gitu ya, idealnya. Tapi di sini hasilnya ternyata berbeda. Indonesia menangnya 18 kali, serinya 8 kali, kalahnya 2 kali. Oke. Dari data yang sudah ada, ini data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Berarti berdasarkan data yang sudah ada, ya, kalau tanding lagi berapa Indonesia akan menang? Bukan berdasarkan perhitungan ideal, tetapi data yang sudah muncul di sini. Gitu. Oke, kita lihat banyaknya pertandingan 30, berarti NS-nya sama dengan 30. Terus Indonesia menang 18 kali, berarti banyaknya menang 8 kali. Seperti tadi, perhitungan peluangnya adalah banyaknya menang perbandingan kejadian yang muncul dibanding kejadian seluruhnya. Ya, berarti N menangnya tadi berapa? 18
seluruhnya per 30, ya. Atau kalau kita sederhanakan dibagi berapa ini? Nah, 6 ya. Dibagi 6 ini 3, dibagi 6 ini 5. Oke ya. Jadi peluang Indonesia menang adalah 3/5. Jadi sekali lagi peluang empirik adalah berdasarkan data yang sudah ada atau hasil percobaan yang dilakukan, bukan berdasarkan perhitungan ideal. Contoh yang kedua. Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Pakai 2 buah uang logam. Kalau 2 buah uang logam berarti kemungkinannya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Gitu ya. Oke, ternyata hasilnya muncul keduanya angka 10 kali. Muncul angka, terus kemudian gambar 6 kali. Yang pertama gambar, yang keduanya angka 8 kali. Muncul gambar, keduanya itu 6 kali. Ya, hasilnya seperti ini. Kan tidak ideal. Kalau yang ideal adalah sama semua, gitu ya. Kalau yang ideal peluangnya sama semua. Tapi ini karena peluang empirik, ini berdasarkan hasil percobaan. Tidak ideal. Oke, tentukanlah yang pertama, peluang empirik muncul kedua buah uang logam itu sama. Jadi kedua uang logam itu sama, bisa angka semua atau gambar semua. Yang kedua, tentukan peluang empirik muncul uang logam pertama gambar dan uang logam keduanya angka. Berarti gambar angka. Oke, kita lihat di sini. Muncul kedua uang logam itu sama berarti angka-angka dan gambar-gambar. Kita lihat di sini. Angka-angkanya 10, gambar-gambarnya 6. Berarti N angka-angka tambah gambar-gambar adalah 10 tambah 6 atau 16. Jumlah percobaannya ada 30. Jadi di sini kita bisa hitung peluang angka-angka tambah gambar-gambar adalah 16/30. Gitu ya. Oke. 16/30. Atau kita kalau sederhanakan jadinya berapa ini? Bagi 2, 8, ini bagi 2, 15, gitu ya. Selanjutnya adalah muncul uang pertama gambar dan uang keduanya angka. Berarti gambar angka. Di situ gambar angka itu 8 kali. Oke. Totalnya ada 30 kali. Total percobaan. Berarti peluang gambar angka sama dengan 8/30. Atau kalau kita sederhanakan jadinya 4/15. Seperti itu peluang empirik. Jadi perbedaan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Sekali lagi, kalau peluang teoritik itu berdasarkan perhitungan ideal. Idealnya, adilnya sama, gitu ya. Kalau peluang empirik itu berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan atau data yang sudah ada. Itu peluang empirik. Oke, jadi dalam satu percobaan, satu siswa dengan siswa lain bisa berbeda. Oke, kegiatan siswa. Lakukan pelemparan 2 uang logam sekaligus sebanyak 20 kali. Seperti yang contoh 2 tadi ya. Catat hasilnya. Jadi, seperti kegiatan ini, masing-masing siswa nanti pasti hasilnya berbeda. Oke ya, ada siswa yang mungkin banyak gambarnya yang muncul atau banyak angkanya. Beda-beda. Kalau jawabannya kembar dan banyak yang kembar, berarti bisa diragukan jawabannya. Gitu ya. Nah, nanti dicatat. Jadi melempar 1 kali. Misal muncul angka-angka. Di sini kasih terus 1 gitu. Terus keluar lagi kok gambar-gambar. Terus 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Kalau gambar-gambar lagi dan seterusnya. Nanti baru dijumlah hasilnya tulis di sini. Gitu ya.
Seperti itu baru dihitung peluang empiriknya. Caranya, di sini pertanyaannya ya, empirik muncul tidak kembar. Tidak kembar berarti angka gambar atau gambar angka. Nanti dijumlahkan, dibagi banyaknya percobaan ada 20 gitu. Atau peluang empirik muncul keduanya gambar. Berarti yang gambar-gambar ini nanti munculnya berapa dibagi banyaknya percobaan 20. Itu untuk kegiatan siswa kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang baru saja disampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton videonya sampai selesai. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa kalian subscribe dan tekan like. Terima kasih sekali lagi. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.